Gitu ya. Tes, tes. Suaranya nggak kedengaran, Mas. Suaranya nggak kedengaran. Oh, ini Jin. Eh, Sambil menunggu teman yang lain gabung, kita akan mulai 19.5 jam 9.15 menit. Ye, siap. Terima kasih. Siap, Mas. Siap.
Aja sama-sama. Mudun ya, turun. Mudun. Baik, tes. Mas Imam, apa sudah hadir nggih? Sudah, sudah. Mas Imam, untuk Pak Agus Widodo, apa hadir nggih? Ini Sudah siap. Sudah masuk di Zoom? sudah masuk. Oh, oke, siap. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. untuk kita semua. Salam Satu, saya salam kebajikan. Mana gimana tak jemput siap-siap. Yang terhormat Bapak dan Bapak Imam Agus Suseno pada Penduk Capil sebagai narasumber dalam seri webinar online ke-65 pada hari ini. Serta Bapak Ibu webinar online pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa bertemu melalui daring ya, pada Zoom JPKP bersama-sama menambah ilmu dari para narasumber yang terpilih setiap seriesnya. Semoga kita sehat selalu, amin. Baik, kali ini webinar online mengusung tema Mbak Pia. Jadi singkatannya bikin KIA cukup di posyandu saja. Jadi ini lebih mudah, tidak langsung datang ke kantor Semendu. Baik, langsung saja sebelum memulai acara perkenalkan saya Yusuf, mungkin sudah pada yang kenal. Selaku host pada pagi hari ini akan menemani pagi Bapak Ibu serta webinar online. Baik, selanjutnya bisa diperkenalkan dulu Bapak Agus Widodo. Kami persilakan. Taruh kotor lagi. Kenal. Kotor lagi. Ketok. Dicoba kamar di servis sana. Oke, terima kasih Mas Yusuf. Perkenalkan, saya Agus Widodo dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang nantinya akan menyampaikan materi tentang Mbak Pia, yaitu bikin KIA cukup di posyandu saja. Oke, terima kasih. Baik, Bapak, bisa diulangi kembali, Pak? Barusan suaranya tidak begitu terdengar, Pak. Terima kasih.
Nggih, Mas, terima kasih. Bisa jelas nggih suaranya nggih? Baik, sudah bisa, Pak. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan saya Agus Widodo yang nantinya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu yang namanya bakpia. Bikin KIA cukup di Posyandu saja. Oke, terima kasih. Salam kenal dari kami di Spenduk Capil Lumajang. Baik, untuk perkenalan Mas Imam Bagus Suseno, monggo kami persilakan terlebih dahulu. Nggih, terima kasih Mas Agung nggih. Mas Yusuf, Ya. Mas. Oh, Mas Yusuf. Oke, Mas Yusuf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat untuk seluruh teman-teman semua yang saat ini mengikuti Zoom. Perkenalkan, nama saya Iman Bagus Suseno, bisa dipanggil Bagus. Hari ini tadi Mas Agus, ini saya Bagus ya. Cuman beda di huruf depannya aja ya. Mas Agus dan Bagus. Hari ini untuk materi kami akan menyampaikan tentang peraturan Permendagri nomor 73 tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Jadi ada peraturan nanti yang memang harus kita pahami bersama tentang pemberian nama pada anak yang baru lahir. Seperti itu, Mas Yusuf. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang akan disampaikan dari Bapak Agus atau Mas Bagus mungkin, kami persilakan. Terima kasih, Mas Yusuf. Mungkin nanti diawali dari saya dulu mengenai tentang peraturan. Mungkin Bapak Ibu semua dan Mas Yusuf mungkin sudah ini ya, jelas juga suara dari saya nggih. Bisa jelas, Mas Yusuf. Oke, baik. Ini langsung kita buka dulu tentang materinya. Slide-nya muncul nggih, Bapak Ibu semua. Iya, Mas, muncul, sudah muncul. Nggih. Baik, kita mulai. Terima kasih sebelumnya dari DPM D yang telah memberikan waktu untuk kami memberikan informasi mengenai hal-hal penting tentang administrasi kependudukan. Salah satunya yang akan kami sampaikan hari ini adalah tentang pencatatan nama dalam dokumen kependudukan. Jadi pencatatan nama ini uh, memang teman-teman semuanya perlu diketahui bersama bahwa ada peraturan yang tercantum dalam pencatatan nama ini yaitu tentang nomor 73 tahun 2022 tentang peraturan dari pencatatan nama itu sendiri. Nah, sebentar slide-nya tertutup ya. Nah, oke, baik. Permendagri nomor 73 tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen pendudukan ini pasal 1 telah tercantum di sana bahwa nama ini adalah penyebutan untuk memanggil seseorang sebagai identitas diri. Dan ini tidak perlu kita jabarkan, yang pasti di Permendagri nomor 73 tahun 2022 ini Bapak Ibu bisa langsung searching atau download di Google untuk membaca tentang pasal-pasal yang ada di dalam Permendagri nomor 73 tahun 2022 ini. Yang menggarisbawahi di sini adalah pasal 4 untuk poin B, di sana jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi. Jadi pemberian nama pada peraturan ini nomor 73 tahun 2022 ini di pasal 4 di poin B di sana dijelaskan bahwa paling banyak untuk nama itu adalah 60 huruf termasuk spasi. Yang kedua di pasal 5 di ayat 3 poin A, B, C di sini dijelaskan bahwa tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan itu dilarang yang pertama disingkat, jadi tidak boleh disingkat kecuali tidak diartikan lain. Yang kedua menggunakan angka dan tanda baca. Nah, yang ketiga mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akte pencatatan sipil.
Nah, jadi ini di pasal 5 dijelaskan bahwa nama yang tercantum pada peraturan terbaru tahun 73 tahun 2022 ini tidak boleh disingkat seperti MOCH, ya. Biasanya yang kita temui di administrasi kependudukan seperti itu di akte kelahiran. Nah, ini untuk pasal 6, 7, 8 bisa Bapak Ibu semuanya baca nanti dan bisa di-download di Google untuk Permendagri nomor 73 tahun 2022 tentang dasar hukum pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Nah, dari peraturan ini, kenapa sih kok ada peraturan ini? Karena ada beberapa permasalahan yang terjadi, terutama pada pemberian nama pada anak. Ya. Yang pertama adalah masalahnya jumlah huruf terlalu panjang, Bapak Ibu. Nah, ini contohnya ada dengan nama lebih dari 60 huruf ya. Jadi Ainur, Siti, Dia, dan sebagainya. Yang kedua, masalahnya adalah penulisan yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, seperti menggunakan bahasa-bahasa istilah, bahasa-bahasa sinopsis yang tidak mudah dipahami, dan menggunakan simbol atau angka. Ini ada beberapa contoh yang memang nama ini tidak sesuai dengan peraturan itu. Yang kedua adalah ditemukan multitafsir terhadap nama yang disingkat seperti M titik Panji. Nah, M ini bisa Muhammad, bisa Mail, bisa Mikail gitu ya dan sebagainya. Jadi dengan disingkat itu maka data akan tidak jelas di situ. Yang berikutnya ditemukan nama yang bertentangan dengan norma kesusilaan. Nah, ini nama-nama yang tidak sepatutnya diberikan kepada anak ya. Jadi ada pantat, ada dan lain sebagainya gitu. Monyet mungkin dan lain sebagainya. Menggunakan nama yang tidak menimbulkan tersinggung pihak lain dan lain sebagainya. Ini masalah-masalah ini yang muncul sehingga ada peraturan tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan itu harus sesuai dengan Permendagri nomor 73 tahun 2022 seperti itu. Nah, hal tersebut mengakibatkan yang jelas yang pertama adalah nama yang terlalu panjang akan menyebabkan sulitnya penulisan nama lengkap pada basis data maupun dokumen fisik. Jadi di akte kelahiran, KTP, KIA, SIM, paspor, STNK, ijazah, dan ATM bank. Ini bila pengisian di formulir online ataupun manual, bila namanya terlalu panjang akan sangat mempersulit Bapak Ibu semuanya ya. Jadi nama yang terlalu panjang ini akan berisiko dalam penamaan data itu sendiri. Yang kedua adalah menyebabkan perbedaan penulisan. Ya, menyebabkan perbedaan penulisan nama seorang pada dokumen yang dimiliki oleh satu orang yang sama. Jadi dengan nama yang disingkat, dengan nama yang panjang, dengan nama yang tidak sesuai dengan peraturan, maka akan ada terjadi permasalahan seperti yang nomor poin kedua ini. Yang ketiga, nama-nama yang bermakna negatif bertentangan dengan norma agama. Nah, ini dari segi norma, kesopanan, dan kesusilaan ini sangat bertentangan sehingga ada peraturan yang mengatur tentang nama itu sendiri. Berikutnya dalam rangka tertib pencatatan nama pada dokumen kependudukan berdasarkan Permendagri nomor 73 ini disampaikan yang pertama pencatatan nama pada dokumen kependudukan diperlukan oleh penduduk sebagai identitas diri ya. Yang kedua pejabat pada Dukcapil Kabupaten Kota perwakilan RI ini juga menyatakan bahwa edukasi informasi serta meningkatkan sosialisasi secara masif yang berkelanjutan. Yang ketiga tentang sanksi yang diberikan kepada penduduk tidak mencatatkan dan menerbitkan dokumen. Jadi memang setiap warga wajib memiliki NIK data kependudukannya, namun juga harus disertai dan dipahami juga tentang Permendagri nomor 73 tahun 2022 ini. Berikutnya adalah pencatatan nama pada dokumen kependudukan tidak berlaku surut pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku. Nah, jadi peraturan ini berlaku sejak diundangkannya peraturan ini yaitu tanggal 21 April tahun 2022. Jadi anak yang lahir setelah ditetapkannya Permendagri ini diharapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jadi kalau seandainya ada anak yang namanya panjang, ada anak yang namanya disingkat, karena memang lahir sebelum penetapan ini ya tidak masalah, tidak dipermasalahkan. Tapi anak-anak yang lahir setelah peraturan ini ditetapkan diharapkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kemendagri. Berikutnya, jika sudah terjadi, nah ini apa yang dilakukan? Nah, apabila terdapat nama dalam dokumen kependudukan yang telah terlanjur dicatat tidak sesuai dengan ketentuan,
maka pencatatan tersebut tidak berlaku surut dan masih dapat digunakan sebagaimana tercatat. Namun apabila penduduk menghendaki perubahan nama, maka dapat difasilitasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jadi sesuai dengan peraturan Permendagri nomor 73 tahun 2022. Ini bisa digarisbawahi Bapak Ibu bahwa jika sudah terjadi ya tidak apa-apa, tapi kalau memang ingin ada perubahan, menghendaki perubahan nama, ya maka dapat difasilitasi oleh dinas sehingga bisa langsung ke kantor untuk dikonsultasikan. Nah ini beberapa isu atau permasalahan yang timbul ya yang terjadi di Indonesia sendiri, seperti penduduk yang memiliki nama hanya satu huruf ya, ada C gitu, dan ini terjadi di beberapa daerah, ada banyak sekali dengan filosofinya masing-masing, dengan alasan ataupun ketentuan yang memang sudah terjadi sehingga penduduk yang bersangkutan memiliki hanya satu huruf nama saja. Seperti itu. Ini ada beberapa permasalahan, ada yang menggunakan nama D, ada yang menggunakan O dan sebagainya. Nah, ini jadi kita dari Dinas Dukcapil perlu melakukan 4 hal. Yang pertama adalah verifikasi dan validasi data pelaporan. Pastikan nama yang diberikan sesuai dengan prinsip tadi yang disampaikan di peraturan tentang Permendagri nomor 73 tahun 2022 ini. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya yang perlu kita tekankan di sini dalam peraturan itu ditekankan bahwa minimal untuk nama itu adalah 2 kata, sedangkan maksimal 60 huruf termasuk spasi. Aturan pencatatan nama pada dokumen kependudukan ini yang dianjurkan yang pertama adalah mudah dibaca, okay, Bapak Ibu. Yang kedua tidak bermakna negatif, tidak multitafsir, sesuai dengan kaidah yang baik. Nah, tadi yang disampaikan nama tidak boleh lebih dari 60 karakter termasuk spasi dan minimal 2 kata. Nah, jadi nama-nama ini yang jelas akan digunakan untuk dokumen kependudukan seperti data penduduk, kartu keluarga, KTP, KIA, akta pencatatan sipil, surat keterangan kependudukan, dan lain sebagainya. Hal-hal yang dilarang ini yang perlu kita sampaikan bahwa nama tidak perlu disingkat. Tadi yang disampaikan diharapkan nama-nama untuk anak-anak yang lahir ke depan ini tidak ada singkatan seperti ADD, MUCH gitu kan. Jadi ini akan mempersulit nanti ke depan multitafsir ya, karena ABD ini apa artinya kan bisa bermacam-macam, M ini juga bisa bermacam-macam. Yang kedua, pemberian nama gabungan atau huruf tanda baca dan angka, contohnya kayak Rifa. Nah, Rifa itu tidak memakai K tapi memakai huruf tanda baca, tanda petik di atas itu juga termasuk hal yang dilarang. Yang ketiga adalah mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akte pencatatan sipil, ini juga tidak boleh ya Bapak Ibu. Jadi mencantumkan gelar pendidikan ataupun non akademik di dalam nama dan dicatatkan di akte kelahiran tidak bisa. Ketentuan ini berlaku mulai tanggal 21 April 2022. Jadi sekali lagi ditekankan Bapak Ibu semuanya, untuk nama anak yang diberikan sebelum tanggal 21 April 2022, maka bila sudah terjadi ya tidak masalah atau tidak ada sanksi ya. Nah, jadi apabila terdapat nama dalam dokumen kependudukan yang telah terlanjur dicatat tidak sesuai dengan ketentuan, maka pencatatan tersebut tidak berlaku surut dan masih dapat digunakan. Jadi untuk anak-anak yang lahir setelah penetapan ini berlaku diharapkan bisa menyesuaikan dengan peraturan yang sudah ada. Nah, di sini ada beberapa contoh lebih detailnya, Bapak Ibu semuanya. Jadi aturan itu minimal 2 kata itu, contohnya Desi Ratnasari itu 2 kata, itu minimal ya. Irul Sukmaria, nah ini juga termasuk 2 kata. Kalau yang 1 kata itu tidak diperbolehkan, seperti contohnya Agus atau Bagus saja, atau Yusuf saja itu tidak bisa. Jadi minimal 2 kata. Yang kedua maksimal 60 huruf termasuk spasi. Nah ini contohnya ada Irfandi Joko Susilo. Ini mengandung 17 huruf ditambah 2 spasi. Ya. Ada lagi Riko Tumuslimin. Nah, ini mengandung 15 huruf, 1 spasi. Ini beberapa ketentuan yang memang ada di Permendagri nomor 73 tahun 2022.
Yang kedua adalah mudah dibaca, tidak bermakna negatif dan tidak multitafsir seperti pemberian nama Sonhorek gitu ya, yang sekarang viral atau Lambe Tura dan lain sebagainya. Karena peraturan ini menghindari nama-nama aneh, menghindari nama yang merendahkan diri, yang bersifat perundungan, atau menghindari kelebihan karakter pada aplikasi formulir dokumen. Jadi ini sudah ditetapkan bersama, yang mana peraturan ini diharapkan bisa disampaikan juga oleh Bapak Ibu perangkat desa kepada tetangga-tetangganya, kepada masyarakatnya, kader posyandu, ada ibu hamil yang mau melahirkan, itu bisa diberikan saran tentang peraturan yang terbaru ini sehingga nanti akan dapat membantu yang bersangkutan saat pemberian nama, karena memang peraturan ini sangat membantu masyarakat dan menghindari terjadinya permasalahan di kemudian hari. Jadi itu mungkin dari saya mengenai peraturan Permendagri nomor 73 tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Dan itu bisa di-download Bapak Ibu semuanya untuk peraturan itu di Google. Nanti yang bisa dibaca sendiri dan bisa disosialisasikan kepada masyarakat tempat. Terima kasih Mas Yusuf. Oke. Baik, terima kasih Mas Bagus. Baik, selanjutnya kita persilakan untuk sesi tanya jawab. Mungkin yang dijelaskan atau yang diterangkan oleh Mas Bagus masih belum ada yang difahami atau ya ada yang hal lain yang mau ditanyakan. Monggo, mumpung ada teman kita yang di spenduk. Kami persilakan teman-teman, monggo. Trikora. Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya saya, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ini Hasid. ya saya kader Posyandu Karisma sekaligus saya PAI penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Kucalit. Tanya Mas. Ya. Sebetulnya di materi tadi itu sudah jelas. Bahkan kalau secara maksimal 60 huruf itu saya kira saya nggak pernah menemukan nama sepanjang itu. Nah, cuma yang saya tanyakan ini Mas, itu saya pernah menemukan nama, nama ini tadi sudah dijelaskan oleh jenengan tidak surut kan gitu Pak, peraturan selanjutnya kan tidak berpasang surut ya. Tapi gini, di sebagian itu ada nama gini, nama bapak, ya, nama anak, kemudian nama bapak, nama ibu itu disertakan juga. Apakah boleh? Ada yang seperti itu. Contoh, kalau nama saya kan memang disingkat Abdul Hasib, ya kan? Abdul Hasib, ABD titik Hasib punya saya gitu. Mulai dulu sudah. Bin Sufi Fatullah, bin Abdul Azim. Apakah boleh seperti itu, Mas? Seperti itu karena saya menemukan di KUA itu seperti ada yang seperti itu, Mas. Terima kasih. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yusuf bisa langsung dijawab. Iya. Mas Yusuf bisa langsung dijawab atau langsung ya? Enggak, langsung saja Mas. Oke, baik, terima kasih Pak Hasid dari kader Posyandu dan juga penyuluh KUA dari Kecamatan Kucalit. Tadi bertanya tentang bagaimana bila nama
anak ini ditambahkan dengan nama orang tuanya, orang tua kandung, atau ditambahkan dengan nama siapapun, entah itu kakek atau nenek. Yang penting Pak Hasib dan Bapak Ibu semuanya, sesuai dengan ketentuan yang ada di Permendagri nomor 73 tahun 2022, bahwa nama itu tidak lebih dari 60 huruf itu beserta spasi dan tidak mengandung eh, apa ya, tidak disingkat ataupun tidak mengandung makna yang buruk atau yang jelek. Itu tidak ada masalah sama sekali. Bila memang itu sudah kesepakatan bersama dengan keluarga dan namanya diberikan sebelum akte itu terbit, setelah pengajuan akte dengan nama yang sudah disepakati bersama itu tidak ada masalah. Tentunya sendiri nama saya ada Suseno, ini nama mbah saya, jadi memang disertakan di nama saya, tidak masalah. Yang penting sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pak Hasib. Nggih, nggih, nggih. Gini Mas, ini saya tak lanjutkan nggih, ngapunten Mas nggih. Ini memang ada kejadian nggih. Kemarin itu ada nama yang seperti itu disuruh ganti di Dukcapil seperti itu. Nah, Yeah. artinya disuruh ganti, tidak usah dicantumkan nama ayah dan kakek di situ. Artinya disuruh sendiri. Kalau melihat peraturan di sini kan sudah jelas. Artinya Iya, tidak benar. melebihi dari 60 huruf. Nah, ini kemarin itu ke saya di KUA. Apakah harus dirubah apa tidak ini Mas? Nama yang sudah terlanjur seperti. Kalau memang tadi penjelasan kan tidak usah dirubah kan gitu. Tapi Iya. ini sebagai petugas ada yang merubah seperti itu Mas. Terima kasih Mas penjelasannya. Ini memang saya tunggu momen seperti ini. Kasihan orangnya kan memang KTP-nya sudah nama ayah dan kakeknya gitu. Seperti itu. Terima Oke. kasih. Ya, terima kasih Pak Hasib. Tadi disampaikan bahwa yang bersangkutan diarahkan untuk dirubah namanya nih, Pak Hasib. Mas, guys. Terima kasih. Oke, jadi perlu kita sampaikan lagi, Bapak Ibu semuanya, bila nama itu sudah ada dan sudah tercantum di akte kelahiran, ya, di data kependudukannya, di KTP, di KK, dan itu namanya sudah sesuai dengan kesepakatan keluarganya yang bersangkutan dan terbukti dengan dokumen yang sudah terbit, maka tidak dianjurkan untuk dirubah. Jadi tetap menggunakan nama yang sudah sesuai dengan dokumen kependudukan yang sudah terbit itu, yang sudah disepakati itu. Nah, kalau seandainya disarankan untuk dirubah oleh kami, oleh Dukcapil mungkin, itu pasti ada dasar atau ada alasannya. Oke, ada dasar atau ada alasannya. Yang pasti di dalam peraturan itu, yang penting namanya tidak lebih dari 60 huruf dan tidak mengandung makna yang negatif. Terlebih lagi yang bersangkutan sudah memiliki KTP sehingga lahirnya sebelum penetapan ini diberlakukan. Ya, jadi tidak ada masalah, tidak perlu dirubah. Yang penting datanya sesuai dengan akte kelahiran, dengan ijazahnya, dengan surat nikahnya bila yang bersangkutan sudah menikah. Jadi seperti itu, Bapak Hasib. Terima kasih Mas. Saya satu kali lagi Mas, saya minta materinya di-share Mas G. Nanti dipelajari. Oke. Nanti untuk materi di-share di sesi akhir nih. Akan diberi kesempatan untuk mendownload. Siap, terima kasih. Monggo untuk yang teman lainnya. Oke, sepertinya sudah jelas semua ya, Mas Yusuf mengenai pencatatan nama dan pada dokumen kependudukan. Mas, baik. Jadi ini nanti. Halo Mas.
Ini Mas, Mungkin Oh iya, nggih, ngapunten nggih. kalau memang tidak ada yang tanya, ini saya memang dari KUA Mas Ge. Ini memang Iya. banyak permasalahan, artinya banyak permasalahan ketika Mutin itu mendaftarkan gitu. Itu banyak data yang tidak sesuai. Terus gini Mas, ini ada kejadian punya teman saya, itu surat nikah Ya. dan nik di KK itu tidak sama. Ya. Nah, kemudian ini tadi cerita ke saya, itu disodorkan ke Despenduk atau Dukcapil, disuruh rubah tapi Dukcapil tidak mau, Mas. Mm. Ya, tidak mau. Terus ini gimana solusinya? Karena Jadi nik yang ada di surat nikah dan KTP, ada apa? Di KK itu tidak sama. Sedangkan orangnya ini mau keluar negeri, Mas. Terima kasih, Mas. ya. Ini Dispenduk tidak mau, Mas. Mau rubah. Terima kasih. Oke, oke. Sebentar. Jadi Pak Asip, pertanyaannya tadi tentang di surat nikah itu nicknya tidak sama gitu. Ya, Mas. Ya, Mas. Ya. Tidak sama dan dengan yang ada di surat nikah di KK tidak sama dengan yang ada di surat nikah niknya. Kemarin sudah ke Dukcapil karena Iya, iya. beliau mau ke luar negeri itu tidak diperbolehkan, Mas. Niknya itu punya orang lain. Niknya punyanya orang lain, Mas. Sudah punyanya orang lain. Di kedua surat nikahnya itu sama. Tidak sama, Mas, dengan yang anu. Oh, jadi di kedua surat nikahnya tidak sama dengan yang ada di KK ya. Iya di Nicknya. KK, Mas. Oke. Oke. Orangnya ini kan mau ke luar negeri. Setelah ke Dukcapil atau di Pendo itu tidak diperbolehkan, Mas. Terus solusinya gimana ini? Itu surat nikah fisik ada registernya, Pak. Yang dicatatkan di Ada, Mas. registernya Ada, Mas. Sudah diterbitkan oleh sama KUA. Tidak sama sama dengan niknya dengan maksudnya KK. di register dengan surat nikahnya sama nih nicknya ya. Gini loh, Mas. Kalau di register itu sama dengan surat nikahnya itu sama di register. Cuma dicek di Dukcapil, nik itu ternyata punyanya orang lain. Yang ada di bukan surat nikah itu. Oke, paham mungkin Mas G? Iya, paham. Jadi gini, Pak Asip, kalau di database sendiri, ya, di database kependudukan, itu Oke. nick yang bersangkutan itu sesuai dengan apa yang ada di kartu keluarga, KTP, dan dokumen-dokumen yang dimiliki dari dokumen Aminduk itu. Sedangkan yang tercatat di surat nikah, nah, yang tercatat di surat nikah ini pastinya ada permasalahan dari saat pemberkasan awal dulu. Oh, oke. Yang jelas kan yang bersangkutan sudah punya akte kelahiran, sudah punya kartu keluarga, ya kan, sudah punya KTP dan mengajukan pernikahan di KUA. Sehingga data-data itu yang akan menjadi dasar untuk pencatatannya di KUA itu yang tertulis di buku nikahnya. Oke. Pasti itu ada dua kemungkinan. Yang pertama memang yang pertama dari ini apa penulisan manual dari pengisian datanya itu bisa saja terjadi sehingga kesalahan dari penulisan nik itu tidak sesuai dengan yang ada di surat nikah. Tapi yang valid datanya yang jelas adalah di KK dan KTP-nya itu. Jadi Berarti kalau seandainya solusinya gimana? Solusinya ini. kalau kalau surat seandainya nikah? ya surat nikahnya yang sesuai disesuaikan dengan database kependudukan itu. Kalau Ini seandainya dua-duanya nggak mau, Mas. KUA tidak mau, Despenduk tidak mau. itu karena Karena kalau data kependudukan yang valid itu yang jelas pasti KK dan KTP-nya karena sesuai dengan database kependudukan yang sudah terintegrasi se-Indonesia, Bapak. Jadi NIK itu yang akan dipakai yang bersangkutan dalam pengurusan apapun yang ada di Indonesia karena datanya valid sesuai dengan data kependudukannya. Nah, sedangkan data yang ada di surat nikah nanti sudah dicek ternyata milik orang lain. Iya. ya betul seperti itu, Mas. Ya, seharusnya yang dirubah jelasnya adalah yang sesuai dengan yang ada di surat nikah yang dirubah, disesuaikan dengan database yang benar.
Oke, Mungkin oke. bisa dicek berkasnya saat pengajuan pernikahan. Nah, itu menjadi bukti dasar Kawan. kuatnya, nanti bisa disampaikan ke dinas, ya. Bisa dicek juga. Jadi kan ada pengajuan saat pernikahan itu ada formulir-formulir yang diisi dan lain sebagainya. Itu yang menjadi dasarnya, yang menjadi buktinya itu. Kalau memang tidak sesuai. Tapi yang pasti yang mengikuti nick-nya itu yang benar yang sesuai dengan database. Oh, Itu oke, oke. jadi nggak bisa database kependudukan dirubah sesuai dengan nick yang ada di surat nikah yang sudah tercantum itu. Karena jelas-jelas yang nick yang ada di surat nikah milik orang lain. Seperti itu Pak Asif. Saran saya adalah dicek dulu di KUA berkas-berkas yang diajukan dulu itu. Nanti dicek semua. Kalau seandainya memang sesuai, maka nanti bisa dikonsultasikan langsung ke KUA. Karena memang datanya yang benar adalah sesuai dengan KK dan KTP-nya itu. Iya, oke, oke. Ini Mas lagi Mas. Banyak sebetulnya Mas. Permasalahannya banyak. Karena memang realita. Terus masalah akte juga Mas. Kan juga akte nggak apa-apa Mas G. Nggak. Akte nggak begini. Gini Mas. Itu punya putri saya. Nama yang benar itu sebetulnya Lailatul Syarifah kan gitu Mas G. Ya. Contoh yang contoh real. Kemudian kemarin itu saya sesuaikan dengan kakak. Nah, muncullah akte. Sebelum dia mau lulusan itu mau tak rubah Mas. Akte itu mau tak rubah. Mau tak sesuaikan dengan nama yang benar gitu loh. Yang tadi yang di akte itu apa? Yang di kakak itu Laila Syarifah, yang benar Laila Syarifah. Karena sudah muncul akte nama Laila Syarifah mau dirubah. Itu katanya ini Mas ya, saya nggak tanya langsung, ini memang dengan jenengan secara langsung. Itu kalau merubah nama, artinya dibenarkan akte itu. Katanya mau ada sidang juga, Mas. Ada semacam isbat gitu. Apa betul seperti itu, Mas? Jadi gini, Bapak, bila perubahan nama itu tidak merubah makna, contohnya tadi dari Lailatul Syarifah, hanya ada perbedaan beberapa huruf di sana, tapi maknanya sama. Itu bisa dikonsultasikan perubahannya melalui Disdukcapil Lumajang. Tapi kalau namanya perubahan namanya merubah makna, seperti dari Lailatul Syarifah menjadi Nur Aini, contohnya kan berubah total. Tetap. Itu baru perubahan itu harus didasari dari penetapan pengadilan sesuai peraturan yang berlaku. Jadi tidak merubah makna bisa langsung dikonsultasikan dulu. Kenapa kok namanya mau dirubah? Dasarnya apa? Mungkin ijazah atau mungkin apa ya? Surat keterangan lahir dari bidan mungkin itu bisa dilampirkan, nanti bisa menjadi dasar untuk perubahan nama anak jenengan. Seperti itu Pak. Yang penting tidak merubah makna. Yang penting tidak merubah makna. Tidak perlu ke pengadilan. Nggak usah sidang gitu, Mas. Tidak perlu ke pengadilan bila tidak merubah makna dan ada dasar hukum yang kuat. Makasih Mas, terima kasih. Sami-sami. Sami-sami. Mas, izin ini mungkin ada yang tanya yang untuk terakhir dari Desa Tempurjoyo, Mas bagaimana kalau tanggal lahir tidak sama dengan NIK? Mungkin sebagian besar sama kayak gitu pertanyaannya. Apa langsung mengurus ke Dispenduk mungkin Mas? Ya, sudah jelas suaranya, Mas Yusuf. Oke, izin Mas. Ini ada yang tanya dari Desa Tempurjoyo terkait bagaimana kalau tanggal lahir tidak sama dengan NIK. Ini banyak ditemui biasanya gitu Mas. Di pendataan apa ada kayak nikahnya sama tanggal lahir berbeda, mungkin tahunnya atau bulan biasanya. Gini, Mas Yusuf, jadi NIK itu perlu kita ini ya tekankan kembali bahwa satu orang adalah satu NIK, gitu ya. NIK ini tidak bisa dirubah walaupun yang bersangkutan pindah, ya, pindah domisili ataupun pindah kakak, domisili, perubahan status dan lain sebagainya. Jadi satu orang setelah lahir beliau dapat akte kelahiran dan sesuai dengan mendapatkan NIK yang
yang mana nik itu tidak bisa dirubah dan dipakai seumur hidup sampai yang bersangkutan nanti meninggal dan diterbitkan akta kematiannya. Jadi tidak ada masalah bila data nik yang dimiliki oleh yang bersangkutan tidak ada kesalahan datanya. Tidak ada masalah. Ini walaupun nomor niknya tidak sesuai dengan tanggal lahir yang bersangkutan. Yang terpenting saat di cross check di database, nik itu sesuai dengan data yang bersangkutan. Itu tidak ada masalah. Nah, seperti itu Mas Yusuf. Jadi tidak perlu ada penyesuaian harus disamakan gitu Mas ya. Tidak perlu. Oke, tidak perlu. Karena tadi di yang kami sampaikan di awal tadi memang satu orang satu nik dari saat mereka lahir dan diterbitkan akte kelahiran, maka nik itu sudah menempel di yang bersangkutan gitu, atau melekat di yang bersangkutan, jadi tidak bisa dirubah. Yang penting kalau kita searching di database nomor nik yang bersangkutan dan yang keluar datanya sesuai dengan yang bersangkutan tidak ada masalah. Oke. Izin Mas, ini jika terjadi permasalahan di database tersebut barusan tidak Hmm. muncul yang orang yang bersangkutan itu gimana? Ya, jadi bila nik yang dimiliki yang bersangkutan dan saat dicek di database ternyata yang muncul bukan yang bersangkutan, data orang lain, maka yang bersangkutan harus datang ke kantor untuk melakukan validasi data. Jadi nanti sidik jari akan kita cross check datanya, yang keluar ini data yang mana nanti, seperti itu. Yang pasti harus dibawa ke kantor ya, Mas Yusuf, yang bersangkutan karena harus melakukan sidik jari dan validasi data. Seperti itu. Oke, siap, baik. Terima kasih Mas Putu. Eh, dengan membawa kartu keluarga, KTP, akte kelahiran, bila punya surat nikah, dokumen-dokumen aslinya bisa dilampirkan juga nanti. Oke, siap, baik. Terima kasih Mas Bagus. Iya. Baik, seperti terima kasih atas sesi tanya jawabnya. Seperti biasanya sebelum ini di improve bisa dengan kamera. Oke. Buat teman-teman karena ada sesi Suaranya kurang jelas, Mas. siap agak sebelum acara ini selesai akan ada sesi dokumentasi. Mohon untuk teman-teman segera menghidupkan on kamera terlebih dahulu. Sebentar saja minta waktunya. Mas, Mas Yusuf, Halo, oke, Mas Imam. ya, ini ada Mas Agus nanti akan menyampaikan tentang bakpia inovasinya itu nanti. Oh, Oh, foto oke, sesi saya itu. siap. Oke, Oke, siap-siap. apa? On kamera. Siap. On kamera. Oke, ambil fotonya. Baik, baik. Untuk yang halaman kedua, 1, 2, 3. Siap. Kalau begitu, monggo untuk Agus mungkin yang menyampaikan terkait inovasi bakpia itu kami persilakan. Oke, terima kasih kami ucapkan Mas Oke, Yusuf. langsung. Suara kami jelas ya? Oke, jelas Pak. Mungkin agak Oke. dibesarkan sedikit. Ampun, sudah bisa didengar? Oke, suaranya jelas Mas Yusuf? Terputus-putus Pak. Oke, Mas. Mohon maaf mungkin terganggu jaringan mungkin, oke.
Oke, siap-siap sudah. Monggo. Oke, sampun nggih. Oke, sampun, Pak. Oke, Monggo, baik. bisa lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kami hormati teman-teman dari peserta webinar hari ini, yang mana tema hari ini yaitu bakpia. Ya, bikin KIA cukup di Posyandu saja. Mohon maaf, bakpia di sini bukan oleh-oleh khas Yogyakarta, nggih. Tapi bakpia di sini yaitu inovasi kita dalam pelayanan kepemilikan kartu identitas anak. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kartu identitas anak itu adalah identitas resmi yang wajib dimiliki oleh setiap anak di Indonesia yang berusia 0 sampai 17 tahun kurang 1 hari. Yang mana KIA tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setahun di Dinas. Seperti halnya KTP pada orang dewasa, KIA menjadi dokumen penting yang berfungsi sebagai bukti identitas resmi anak untuk berbagai layanan publik seperti ini, layanan kesehatan, memudahkan akses BPJS, asuransi, dan layanan kesehatan lainnya. Selain itu, juga dapat digunakan untuk akses pendidikan yang diperlukan untuk pendaftaran sekolah saat ini yang sudah ramai, pembukaan rekening bank, juga untuk transportasi umum, misalkan mau naik pesawat atau mau naik kereta api, itu terkadang untuk anak kita sudah perlu bawa kartu identitas anak. Selain itu, KIA juga digunakan untuk membantu mencegah perdagangan anak dan mempermudah untuk urusan imigrasi anak. Saat ini kita itu sudah bekerja sama dengan beberapa mitra terkait pemanfaatan KIA. Ada klinik-klinik, ada praktek dokter gigi, toko buku, ada yang toko pakaian. Jadi dengan menunjukkan kartu identitas anak, kita bisa mendapatkan diskon dari masing-masing mitra yang sudah bekerja sama dengan kita. Nah, inovasi bakpia itu sendiri bertujuan memfasilitasi masyarakat agar dapat membuat KIA sejak dini, meningkatkan cakupan kepemilikan identitas resmi anak, mendekatkan layanan administrasi kepada masyarakat, dan mendukung integrasi data untuk berbagai keperluan layanan anak. Jadi melalui inovasi bakpia ini, masyarakat itu sudah tidak perlu lagi rumet-ruwet dan tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke Dispenduk Capil. Jadi kami memperkenalkan inovasi pelayanan KIA ini berbasis kemudahan dan kedekatan kepada masyarakat. Jadi adapun sasaran dari inovasi ini yaitu anak usia 0 sampai 5 tahun yang berada di Posyandu di wilayah Kabupaten Lumajang. Mengapa usia ini menjadi prioritas? Karena pada rentang usia tersebut, anak-anak belum memiliki identitas formal selain akte kelahiran. Dengan adanya KIA, mereka akan tercatat secara resmi dalam sistem administrasi kependudukan dan dapat mengakses berbagai layanan dasar, imunisasi, layanan kesehatan di posyandu, hingga persiapan administrasi untuk masuk sekolah. Tapi tidak menuntut kemungkinan juga melayani KIA yang usia di atas 15 tahun. Karena biasanya ibu-ibu itu begini, di posyandu, saya punya ini anak usia 0 sampai 5 tahun. Saya mau mengajukan KIA kepada kader gitu ya. Terus biasanya, ini mbaknya atau kakaknya belum punya. Gimana kalau
kita daftarkan juga, boleh apa mboten? Itu juga boleh, nanti kita juga akan melayani yang di atas 5 tahun. Nah, untuk membuat KIA tersebut ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan amanat Permendagri nomor 2 tahun 2016. Jadi untuk anak yang usia 0 sampai 5 tahun cukup dengan fotokopi akte kelahiran, fotokopi KK dan KTP kedua orang tuanya. Tapi biasanya kita cukup kelahiran dan kartu keluarga. Sedangkan untuk anak yang usia di atas 5 tahun sampai dengan 17 tahun kurang sehari, selain 3 syarat di atas, itu ditambahkan foto, pas foto ukuran 2x3. Untuk background bebas. Biasanya ini sering ditanyakan, Pak, fotonya bagaimana? Ya, fotonya bebas. Yang penting pas foto kelihatan wajahnya. Tapi kalau untuk anak warga negara asing yang punya izin tetap di Indonesia, itu kita melampirkan paspor dan izin tinggal orang tuanya di Indonesia. Jadi, dari inovasi bakpia ini nanti kita harap kerjasamanya para kader Posyandu. Jadi untuk cara kepengurusannya begini. Yang pertama, kader Posyandu nanti akan mendata atau mengumpulkan dokumen pengajuan dari anggotanya, dari anggota Posyandu. Dari anggota Posyandu itu yang terkumpulkan kakak, akte kelahiran, dan juga foto. Nanti kader Posyandu akan mengajukan secara kolektif kepada petugas kami, kepada petugas layanan bakpia ini. Nanti dokumen tersebut bisa dikirim via online. Saat ini kita masih menggunakan WA. Jadi dikirim ke WA, ke nomor layanan yang sudah kita share. Ada 2 nomor layanan atas nama Agus dan juga Mas Bagus. Jadi nanti dokumennya sudah dikirim via WA, kita verifikasi kelengkapan berkasnya. Kalau kelengkapan berkasnya tersebut sudah lengkap, data tersebut kita kirim ke bidang yang melayani. Nanti di bidang yang melayani, data tersebut akan diproses sesuai ketentuan. Apabila tidak ada masalah, itu langsung bisa jadi kartu identitas anaknya. Tapi kalau misalkan pernah tercetak, tidak pernah jadi, akhirnya ngirim lagi, nah, itu nanti ketahuan. Oh, bahwasanya yang bersangkutan sudah pernah mengajukan. Nanti kita konfirmasi ke orang yang bersangkutan. Nah, nanti setelah KIA itu jadi, KIA tersebut akan diserahkan kepada kami, petugas layanan bakpia, yang nantinya KIA yang sudah terbit akan didistribusikan ke kecamatan. Atau kalau memang Bapak Ibu pengen main-main ke kota, wah saya sekalian mau mampir ke Dispenduk untuk ngambil KIA, monggo kita layani. Tapi kalau boten dia nanti KIA yang jadi kita kirim ke kecamatan, sehingga nanti kita mengkonfirmasinya ke kader-kader Posyandu bahwasanya KIA sudah bisa diambil di kecamatan. Jadi begitu. Nah, untuk sementara ini beberapa hari ke belakang, sekitar 5 hari ke belakang, itu sudah ada 68 pengajuan. Ada yang dari Kunir, Senduro, Tempeh, Randuagung, Lumajang, dan itu pun alhamdulillah sudah terdistribusi sekitar 50%. Jadi layanan ini gratis, tidak dipungut biaya, mudah dan cepat, terintegrasi dengan kegiatan Posyandu. Jadi monggo kita ajak seluruh orang tua untuk mengurus kartu identitas anak sejak dini demi masa depan anak kita yang lebih tertata, terlindungi, dan siap menghadapi tantangan. Nanti nggih Bapak Ibu. Jadi besar harapan kami melalui kegiatan webinar ini dapat terjalin komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, sehingga setiap kebijakan dan yang layanan yang kita susun
benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan warga. Masukan, kritik, saran Bapak Ibu saat ini akan kami jadikan sebagai bahan evaluasi yang sangat berharga untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk pelayanan kartu identitas anak. Jadi ngoten nggih, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian informasi yang bisa kami sampaikan terkait dengan pelayanan KIA cukup di posyandu saja yang bisa disebut bakpia. Mohon maaf, akhir kata, mari kita terus bersinergi, berkontribusi dengan kemajuan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Bapak Agus sudah menyampaikan materinya. Oke. Dan ini ada pertanyaan dari Bapak Agung terkait bagaimana persyaratan pembuatan KIA di Posyandu. Tadi sudah dijelaskan ya Pak Agung. Persyaratannya sebagaimana yang dijelaskan tadi sama Pak Agus. KIA memiliki foto di usia berapa dan berlaku sampai tahun berapa. Kan memiliki fotonya 5 tahun ke atas gitu Pak Agus gitu. Itu sampai usia berapa Pak? Oke, betul. 11 tahun gitu. Jadi gini, kalau untuk yang ada fotonya, itu usia 5 tahun sampai 17 tahun kurang 1 hari. Karena kalau sudah usia 17, nanti kan berubah menjadi KTP. Begitu, Mas. Siap. Baik, terima kasih. Apa sudah cukup Pak Agung? Cukup jelas? Siap. Baik, tadi untuk sesi dokumentasi kan sudah selesai. Nah, ini mungkin ada closing statement yang mungkin disampaikan dari Spenduk, dari Pak Agus maupun Mas Bagus mungkin yang disampaikan kepada teman-teman desa. Oke, Mas. Jadi eh, hari ini kita sudah mendapatkan ilmu baru yaitu Bapia. Jadi, mari kita dukung kegiatan Bapia ini. Semoga putra-putri kita cepat mendapatkan KIA agar hak-hak anak kita jadi terpenuhi. Oke, ngoten, Mas. Terima kasih. Siap, terima kasih. Tadi Mas Bagus mungkin ada yang disampaikan untuk closing statementnya. Tidak ada. Terima kasih. Materi sudah kita share ya di komentar, bisa di-download. Bisa di-download teman-teman sebelum acara ditutup. Baik, kalau begitu terima kasih Bapak Agus sama Mas Bagus sudah mau memberikan pemateri di JPKP dan terima kasih jika saya ada tutur kata salah yang kami sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.